Halo sahabat, kenali namanya adalah Lian Chao, seorang wanita berusia 38 tahun asal Taipei, Taiwan. Ia adalah seorang janda yang mengalami kelumpuhan sejak 2 tahun lalu. Suaminya pergi, begitu pula anak-anaknya. Kini, Lian hidup sendiri di kursi roda, bergantung pada perawat dan rumah kosong. Di sisi lain, ada Raka Maulana, pria sederhana berusia 32 tahun dari Garut, Indonesia, mantan buruh bangunan yang kini mencoba peruntungan lewat jalur TKI karena himpitan ekonomi. Takdir mempertemukan mereka dalam situasi yang tak biasa. Pekerjaan dengan upah kecil, tapi penuh kejutan besar. Tuliskan di kolom komentar, kamu berasal dari kota mana? Agar kita bisa saling mengenal. Langit Taipei berwarna kelabu ketika Lian Chao membuka email yang dikirimkan oleh sebuah agensi TKI asal Indonesia. Di layar laptop, tercantum puluhan nama pelamar. Ia menggulir cepat, terlalu banyak formalitas, terlalu banyak janji palsu dalam kalimat yang terdengar manis tapi hampa. Sampai akhirnya, satu surat lamaran membuatnya berhenti. Singkat, sopan, dan tanpa basa-basi. Namanya Raka Maulana, usia 32 tahun, dari Garut, Indonesia. Dalam suratnya, ia menulis, "Saya tidak punya gelar, tapi saya pernah merawat ibu saya sampai akhir hayatnya. Saya bersedia menjaga ibu majikan dengan sabar dan diam, jika itu yang dibutuhkan." 3 minggu kemudian, Raka tiba di Taipei dengan koper besar dan ransel kecil di punggungnya. Tubuhnya tinggi, kulitnya gelap terbakar matahari, wajahnya bersih dan teduh. Ia mengenakan kemeja lengan pendek dan celana panjang yang sudah pudar warnanya. Ia tidak menyangka tempat yang dituju adalah apartemen lantai 20 milik seorang wanita Taiwan, dan bukan wanita sembarangan, tapi janda cantik yang duduk di kursi roda, diam, tanpa senyum. "Lian Chao," katanya memperkenalkan diri. "Saya tidak suka basa-basi. Gaji yang saya tawarkan rendah, tapi tempat tidurmu layak. Makanan ada, dan kamu tidak akan dipukul." Raka hanya mengangguk. "Saya bukan pekerja yang suka minta cepat pulang," jawabnya pelan. "Kontrak kerja yang diberikan hanya 2 lembar. Tidak ada syarat berat, tidak ada jam kerja resmi. Hanya satu kalimat penting yang ditulis Lian sendiri. Tolong bantu saya untuk tidak merasa sendiri." Raka membacanya, lalu membubuhkan tanda tangan. Tidak bertanya soal gaji atau fasilitas. Setelah itu, ia meletakkan kopernya di pojok ruangan dan duduk di sofa panjang, mengamati wanita yang baru saja menjadi majikannya. Hari-hari pertama Raka Maulana bekerja di apartemen Lian Chao di distrik Daan terasa kaku dan sunyi. Ia membersihkan lantai tanpa suara, mengatur meja makan tanpa diminta, dan selalu memastikan jarak aman antara dirinya dan perempuan yang telah mempekerjakannya. Lian, seperti bayangannya, bukan majikan cerewet. Ia nyaris tidak berbicara, hanya mengangguk atau menunjuk. Bahasa Inggris mereka terbatas, dan tidak ada bahasa yang benar-benar jadi jembatan. Satu pagi, saat Lian menoleh dari jendela, ia melihat lampu lorong yang redup tiba-tiba menyala terang. Raka baru saja mengganti bohlam rusak. Ia melakukannya tanpa diberitahu, hanya karena semalam melihat Lian kesulitan menavigasi kursi rodanya ke arah kamar mandi. Lian tidak mengucapkan apa-apa, hanya menatap sekilas lalu kembali pada langit mendung di luar. Siangnya, saat Raka sedang mengepel dapur, ia terpeleset sedikit dan menjatuhkan ember air. Air muncrat kemana-mana, membasahi bagian bawah kursi roda Lian yang baru saja masuk. Lian mengerutkan dahi, lalu, untuk pertama kalinya dalam 2 tahun, tertawa kecil. Suara itu pelan, pendek, tapi cukup membuat Raka menoleh cepat dengan senyum malu. Hari-hari setelahnya berubah sedikit. Raka mulai berani bertanya, "Ibu suka teh manis atau pahit?" Lian menjawab seadanya, lalu menyuruhnya memanggil Lian saja. Tak perlu ada ibu atau majikan. Suatu sore, Lian duduk lebih lama di ruang tengah. Ia membuka suara, "Kamu sudah lama di Taiwan?" Raka mengangguk. "Baru 2 bulan.
Sebelumnya kerja bangunan di Tainan. Kenapa jadi pendamping? Karena saya tahu rasanya ditinggal sendirian, jawab Raka. Tunangan saya nikah sama orang lain sebelum saya balik dari Malaysia. Lien menunduk. Jemarinya memainkan roda kursi. Anak-anak saya tidak pernah menelepon lagi sejak saya lumpuh. Mereka diam lama. Tak ada musik. Hanya bunyi jarum jam berdetak di dinding. Jam di dinding menunjukkan pukul 6 pagi. Matahari belum tinggi, tapi aroma bawang putih dan minyak panas sudah memenuhi dapur kecil di apartemen Lien Chao. Raka Maulana berdiri di depan kompor, mengaduk nasi goreng sederhana dengan telur dan kecap manis. Ia mengenakan kaos oblong dan sarung. Di sudut ruangan, Lien duduk di kursi rodanya, mengamati diam-diam dari kejauhan. Biasanya ia hanya menunggu makanan dihidangkan. Tapi pagi itu berbeda. Lien tiba-tiba berkata, "Boleh aku bantu sesuatu?" Raka menoleh. "Iya, Bu. Lien. Bisa. Mau coba kupas kentang?" Ia meletakkan mangkuk berisi beberapa kentang rebus dan satu pisau kecil di meja dapur. Lien memutar rodanya perlahan, lalu mengambil pisau itu dengan tangan kanannya. Ujung jemarinya sempat gemetar. Pisau jatuh sekali, 2 kali. Raka tidak bergerak mendekat. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk mengaduk bumbu sambil tetap memperhatikan dari ekor mata. Lien berhasil mengupas setengah kentang sebelum akhirnya kulit kentangnya hancur dan terpotong-potong. Napasnya berat, peluh menetes di pelipis meski ruangan tidak panas. Kentang itu jatuh ke lantai, menggelinding ke arah kaki Raka. Maaf, aku cuma mau bantu," gumam Lien pelan. Raka memungut kentang itu perlahan. Ia tidak buru-buru membersihkan. Ia duduk di lantai dapur, menghadap Lien, dan berkata, "Gagal itu bagian dari manusia. Kalau semuanya selalu berhasil, kita bakal lupa rasanya bersyukur." Ucapan itu memecah pertahanan dalam dada Lien. Matanya memanas, dan tanpa bisa dicegah, air mengalir perlahan dari sudut matanya. Suara isak tertahan, tapi tubuhnya bergetar. Ia menyeka wajahnya dengan ujung lengan, tapi tangisnya tidak berhenti. Untuk pertama kalinya sejak menjadi janda, Lien menangis bukan karena kesepian, tapi karena ada seseorang yang memperlakukan kelemahannya dengan wajar, bukan iba. Hujan kecil turun di distrik Daan sore itu. Suara tetesan air membentur kaca jendela apartemen, mengiringi langkah Raka Maulana yang baru selesai mengambil air wudhu. Ia menggulung lengan kemejanya sambil menata sajadah kecil yang biasa ia bentangkan di ruang belakang, ruangan kosong yang kini ia ubah menjadi musola pribadi. Lien Chao memperhatikannya dari ruang tengah. Sudah beberapa pekan ini ia diam-diam mencatat waktu-waktu salat Raka. Setiap kali pemuda itu berdiri dalam sunyi, matanya tenang. Tidak ada paksaan. Tidak ada upaya menjelaskan. Raka hanya menjalani dengan sederhana, dan itulah yang membuat Lien penasaran. "Raka," panggil Lien pelan saat pria itu lewat membawakan teh hangat. "Itu, yang kamu baca tiap hari itu, isinya apa?" Raka tersenyum. Ia meletakkan cangkir, lalu membuka lemari dan mengambil sebuah buku kecil berwarna hijau tua. Ini terjemahan Al-Quran. Ada versi Mandarin di masjid. Mau saya ambilkan? Lien mengangguk. Hari berikutnya, Raka pulang dari masjid membawa kitab kecil yang sudah dibungkus rapi. Lien menerimanya dengan hati-hati, seolah memegang sesuatu yang rapuh. Sejak saat itu, ia mulai membaca diam-diam. 1 halaman, 2 halaman, lalu 3. Beberapa kalimat menempel di benaknya lebih kuat dari yang ia duga. Di hari kelima, Lien masuk ruangan belakang tempat Raka biasa salat. Ia membawa buku itu, lalu duduk di kursi rodanya. Raka yang sedang melipat sajadah menoleh. Tatapan Lien tak ragu. "Aku ingin tahu lebih dalam," katanya. Suaranya pelan tapi tidak gemetar. 2 hari kemudian, Lien mengenakan kerudung putih tipis yang ia beli sendiri. Di ruangan kecil yang masih sunyi itu,
Ia ditemani dua saksi dari komunitas Muslim Taiwan yang mengenalnya sebagai pasien tetap rumah sakit, dan tentu saja, Raka. Dengan suara pelan, Lian mengucapkan dua kalimat syahadat dalam lafal Mandarin yang dilatihnya selama 2 malam terakhir. Matanya menatap lantai, air bening menggantung di sudutnya. Setelah semua selesai, tak ada pelukan, tak ada ucapan selamat. Hanya keheningan yang terasa sangat damai. Langit Taipei pagi itu cerah, tapi udara terasa sunyi. Lian Chao duduk di depan cermin kecil, mengenakan gamis putih gading dan kerudung polos yang dililit sederhana di kepalanya. Tidak ada make-up tebal. Tidak ada perhiasan mencolok. Di kursi rodanya, ia tampak seperti perempuan biasa yang siap untuk sesuatu yang tak biasa dalam hidupnya. Di ruang tamu apartemen, Raka Maulana mengenakan kemeja batik yang masih berbau setrika. Ia mengelus rambutnya dengan telapak tangan. Tak ada jas, tak ada dasi. Hanya dia, sepenuh hati. Mau berangkat sekarang? Tanya Raka dari ambang pintu. Lian mengangguk. Kita tidak terlambat, kan? Perjalanan ke kantor urusan agama Taipei tak lebih dari 15 menit. Masjid kecil di dekat situ telah menyiapkan tempat khusus. Ruangannya tidak luas, hanya muat untuk 10 orang. Tapi cukup, karena Lian memang tidak mengundang siapapun dari keluarganya. Tak ada anak-anaknya, tak ada mantan suaminya. Hanya ada mereka berdua, penghulu, 2 saksi dari komunitas Muslim Indonesia, dan keheningan yang hangat. Di bawah naungan atap sederhana itu, Raka duduk bersila di depan penghulu. Suaranya jelas, meski napasnya sedikit naik turun. Tangannya gemetar saat mengucap ijab kabul dalam bahasa Arab yang dilatih selama 3 malam terakhir. Lian mengatupkan tangannya di pangkuan. Matanya tak lepas dari wajah pria itu. Saya terima nikahnya Lian Chao binti Liang Hua dengan mas kawin seperangkat alat salat tunai. Diam. Kemudian suara saksi bersahut. Sah. Tak ada tepuk tangan. Tak ada seruan riuh. Hanya angin yang menyelinap lewat kisi jendela, menyapu pelan kerudung Lian. Ia memejamkan mata sejenak, lalu mengangguk pada Raka yang kini menatapnya. Lelaki itu bangkit, menghampiri perlahan, dan berjongkok di samping kursi rodanya. Ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Tangannya terangkat pelan, menyentuh kening Lian, dan mencium kening itu seperti mencium janji. Pekan itu Taipei diguyur hujan ringan. Langit kelabu menutup matahari hampir seharian. Di dalam sebuah mobil hitam sederhana, Lian Chao duduk di kursi roda yang dimodifikasi khusus. Di sampingnya, Raka Maulana memegang kemudi dengan tenang. Mereka hendak makan siang, begitu kata Lian pagi tadi. Raka menyangka tempat makan itu sekadar rumah makan khas Taiwan atau kafe kecil di pojok kota. Tapi yang muncul di hadapannya adalah bangunan 3 lantai, bercat putih gading dengan jendela besar berbingkai hitam dan papan nama elegan bertuliskan Chao Culinary House. Area parkirnya rapi, penuh mobil kelas atas. Pelayan berdiri di depan pintu menyambut mereka dengan anggukan hormat. Lian, bisik Raka, ragu, kita salah tempat. Lian tersenyum kecil. Ikut saja. Mereka masuk. Semua staf membungkuk hormat. Beberapa memanggil pimpinan Chao tanpa ragu. Raka semakin bingung. Di lantai 2, mereka duduk di ruang VIP, tempat meja bundar dari kayu ceri menghadap kaca besar yang menampilkan pemandangan jalan kota. Lian lalu menatap Raka lama. Aku ingin kamu tahu sesuatu. Raka diam, menunggu. Restoran ini punyaku. 2 showroom mobil di distrik Zhongshan juga. Aku pewaris usaha keluarga. Raka menelan ludah pelan. Ia tak langsung bereaksi. Ia hanya menatap istrinya, perempuan yang selama ini ia kenal sebagai wanita yang tak pernah meminta lebih, yang tertawa pelan saat gagal kupas kentang, yang menangis diam di dapur, dan yang menggenggam tangannya waktu mengucap akad nikah. Lian melanjutkan, aku tidak pernah cerita karena aku ingin tahu. Siapa yang akan mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa? Raka tidak menjawab.
Ia bangkit perlahan, berjalan ke arah Lien, lalu duduk berlutut di hadapannya. Ia mengambil tangan istrinya, menggenggamnya erat. Di ruang kantor restoran, Lien menggenggam tangan suaminya, berkata pelan, "Kamu tahu kenapa aku pilih kamu? Karena kamu gak pernah nanya aku punya apa." Cinta sejati tidak hadir karena status atau kekayaan. Terkadang, dua luka yang bertemu bisa sembuh bersama, jika hati yang menjaga adalah hati yang tulus. Di balik kekurangan fisik dan kesederhanaan hidup, ada ruang luas bernama harapan, dan hanya mereka yang sabar yang akan sampai ke sana. Cerita ini diangkat dari kejadian nyata yang benar-benar dialami oleh tokoh utama. Demi menjaga privasi, nama-nama dan lokasi dalam cerita ini, semua telah disamarkan. Jika ada kemiripan dengan kisah siapapun, itu hanyalah kebetulan semata. Kisah ini tidak dimaksudkan untuk menyudutkan pihak manapun, melainkan sebagai cermin, bahwa dari kehidupan yang paling sederhana pun, ada pelajaran besar yang patut direnungkan bersama. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Menurut kamu, benarkah keajaiban sejati selalu menemukan jalannya? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ingat pastikan like, komen, dan subscribe Mivena Entertainment, supaya kamu tak ketinggalan kisah terbagus dan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya di jam yang sama. Tetap percaya, kebaikan selalu punya cara untuk membahagiakan kita. Selamat datang di channel Mivena Entertainment. Salam hangat dariku, sahabat.